Perkenalkan, nama saya Stephen, akan menjelaskan tentang analisis rasio dengan dosen pengampu Bapak Audorfit, SEMAK. Pengertiannya, analisis rasio adalah metode untuk menilai kinerja keuangan sesuatu perusahaan dengan membandingkan angka-angka dalam laporan keuangan. Tujuannya ada 3. 1. Menilai kesehatan keuangan. 2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan. Baik, di sini ada jenis-jenis rasio. Ada 4. 1. Likuiditas. 2. Solvabilitas. 3. Profitabilitas. Dan keempat, aktivitas. Baik, di sini ada rasio likuiditas. 1. Nama rasionya current ratio. Rumusnya aset lancar dibagi utang lancar. Fungsinya mengukur kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Yang kedua, quick ratio. Rumusnya aset lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Fungsi mengukur likuiditas tanpa menghitungkan persediaan. Yang ketiga, cash ratio. Rumusnya kas tambah setara kas bagi utang lancar. Fungsi mengukur likuiditas hanya dari kas. Yang keempat, operating cash flow ratio. Rumus arus kas operasi bagi utang lancar. Berfungsinya menilai likuiditas dari arus kas operasi. Nomor 5, divisi interval ratio. Rumus kas ditambah piutang ditambah surat harga bagi pengeluaran harian rata-rata. Fungsi mengukur beberapa lama perusahaan bisa bertahan tanpa pendapatan tambahan. Yang keenam, working capital. Rumusnya aset lancar dikurang utang lancar. Fungsi menilai modal kerja bersih. Yang ketujuh, account relatively turnover. Rumus penjualan kredit dibagi piutang usaha. Fungsi menilai kemampuan menagih piutang. 8. Days sales equity. Rumusnya 365 dibagi piutang turnover. Fungsi rata-rata hari penagihan piutang. Yang kesembilan, inventory to working capital. Rumus persediaan dibagi modal kerja. Fungsi proporsi persediaan terhadap modal kerja. Ke-10, cash conversion daily. Rumusnya DSO tambah DIO dikurang DPO. Fungsi menilai waktu siklus konversi kas. 2. Rasio solvabilitas. Nama rasionya debt to equity ratio. Rumus total utang dibagi ekuitas. Fungsinya menilai perbandingan utang terhadap modal sendiri. Yang kedua, debt ratio. Rumusnya total utang dibagi total aset. Fungsinya proporsi aset yang dibiayai oleh utang. Yang ketiga, equity ratio. Rumusnya ekuitas dibagi total aset. Fungsinya proporsi aset yang dibiayai oleh modal sendiri. Yang keempat, times interest and net. Rumusnya EBIT dibagi beban bunga. Fungsi kemampuan membayar bunga dengan laba operasional. Yang kelima, fixed charge coverage ratio. Rumusnya EBIT ditambah sewa dibagi bunga ditambah sewa. Fungsinya kemampuan menutup biaya tetap. Ketiga, di sini ada rasio profitabilitas. Nama rasionya net profit margin. Rumusnya laba bersih dibagi penjualan. Fungsinya laba bersih per penjualan. Yang kedua, gross profit margin. Rumusnya laba kotor dibagi penjualan. Fungsinya menilai margin kotor terhadap penjualan. Yang ketiga, operating profit margin. Rumusnya laba operasi dibagi penjualan. Fungsinya efisiensi operasional. Yang keempat, return on asset. Rumusnya laba bersih dibagi total aset. Fungsinya efisiensi penggunaan aset. Yang kelima, return on equity. Rumusnya laba bersih dibagi ekuitas. Fungsinya laba atas modal pemilik.
Keempat, rasio aktivitas. Nama rasionya total aset turnover. Rumusnya penjualan dibagi total aset. Fungsinya efisiensi penggunaan seluruh aset. Yang kedua, fixed asset turnover. Rumusnya penjualan dibagi aset tetap. Fungsinya efisiensi penggunaan aset tetap. Yang ketiga, inventory turnover. Rumusnya HPP dibagi persediaan. Fungsinya beberapa kali persediaan dijual dalam periode tertentu. Yang keempat, the inventory outstanding. Rumusnya 365 dibagi inventory turnover. Fungsinya rata-rata hari penyimpan persediaan. Yang kelima, account receivable turnover. Rumusnya penjualan kredit dibagi piutang usaha. Fungsinya efisiensi penagihan piutang. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal sebuah perusahaan memiliki aset lancar 300 juta, utang lancar 75 juta, total aset 900 juta, total utang 320 juta. Baik, saya akan menjawab contoh soal yang tadi dengan rumusnya current ratio dengan DER. Current ratio ini di sini ada aset lancar dibagi utang lancar sama dengan 300 juta dibagi 75 juta, hasilnya 4,0. Bagian DER-nya di sini ada total utang dibagi ekuitas. Di situ 320 juta dibagi 580 juta sama dengan 0,55. Interpretasi current ratio-nya di sini artinya perusahaan memiliki aset lancar 4 kali lebih besar dari utang lancarnya. Semakin tinggi current ratio, semakin baik likuiditasnya. Nilai 4,0 termasuk sangat sehat karena menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya dengan mudah. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, yang tidak enak bagi penonton. Saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.